kepada negara Islam yang mengajukan hal ini. Maka apabila mereka membayar, selamatlah darah mereka dan harta mereka. Nah, jadi jizyah itu bahasa kitanya upeti, Bapak Ibu, membayar pajak. Nah, ada beko hitungan-hitungannya. Ndak namuh juga orang tuh, barulah menyatakan perang. Nah, kalau ndak mau juga perang gitu lah. Nah, itu solusi yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi perang tuh yang ketiga. Ndak langsung saja parang bunuh-bunuh orang tengah itu, datang ke suatu tempat langsung serang, ndak. Tapi ditawari dulu dua. Jadi ndak semudah itu menghalalkan darah orang, ndak semudah itu membunuh orang sembarang saja. Mesti melalui proses tertentu, ada skema-skemanya dan terstruktur. Makanya kepala negara yang menginstruksikan dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Bihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la Batang Anai yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah pertemukan kita di keadaan yang baik ini. Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang sekarang kita memasuki hadis ke-8 tentang kehormatan seorang muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukan hal-hal itu,
terjagalah darah dan harta mereka dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, sedangkan hisab atau perhitungan daripada amal-amal mereka itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini sekilas terdengar seperti Islam itu sangat garang, karena bunyinya, aku diperintahkan memerangi manusia yang tidak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, jadi terkesan Islamku agamu yang garang, kejam, sadis, main parang-parang saya. Dan hadis inilah yang dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menjelek-jelekkan Islam, untuk merusak citra Islam, mengatakan bahwa Islam agama yang tidak mengenal peri kemanusiaan, main bunuh-bunuh orang saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan hadis ini pula lah yang dijadikan dalil bagi teroris-teroris yang karajonyo meledakkan bom-bom suku hatinya saja gitu kan. Tiba-tiba meledak se bom di Sikupur gitu kan. Ada manga-manga di situ meledak se bom. Orang yang tidak bersalah lah meninggal se tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, maka inilah pentingnya mengaji. Penting mengaji kepada orang yang benar dan dikaji dengan kajian yang benar agar tidak gagal faham, ya kan? Memang secara lahirnya hadis ini bunyinya seolah-olah begitu, aku diperintahkan memerangi manusia. Ya, memerangi itu kan artinya menumpahkan darah manusia, Pak Ibu, membunuh manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampai mereka sholat, sampai mereka bayar zakat. Tapi perlu dikaji apa mukasui daripada hadis kok, sehingga kita pun tidak sembrono main langsung saja bertindak tanpa alasan yang benar dan alasan yang dibenarkan dalam syariat agama kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ada beberapa poin yang kita tangkap dari hadis ini. Yang pertama, kata Nabi di situ, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi melakukannya bukan atas dorongan nafsu beliau sendiri, tetapi sesuai dengan perintah Allah. Dan ini terbukti ketika Islam masih periode Makkah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Pernah sahabat meminta izin kepada Rasulullah ketika mereka semua masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Ada beberapa sahabat yang meminta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku memerangi orang kafir Quraisy ini sebab mereka menggangguku, ya, mereka berbuat zalim kepadaku, bolehkah kami angkat senjata, bolehkah kami memerangi mereka? Jawab Nabi, Bapak Ibu, tahanlah diri kalian, aku belum diperintahkan untuk berperang. Kalaulah berperang itu atas kehendak nafsu Nabi, ya kan, atau secara logika Nabi, kita diperangi, maka pasti Nabi sudah angkat senjata sejak di Makkah. Tetapi ketika Nabi dan para sahabat masih di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, tidak ada terdengar bahwasanya para sahabat memerangi kaum kafir Quraisy. Begitu juga Rasulullah. Kenapa? Karena belum diperintahkan. Setelah hijrah ke Madinah, barulah turun perintah untuk berperang. Nah, inilah perang dahsyat pertama yang terjadi antara Islam dengan kafir, perang Badar Al-Kubra. Itu terjadi setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke
Madinah. Nah, maka poin pertama Bapak Ibu, Allah yang memerintahkan Nabi, bukan Nabi yang bergerak dengan nafsu beliau sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, posisi Nabi adalah seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat, seorang kepala negara. Ya. Ketika hadis ini dikeluarkan oleh Nabi, posisi beliau ketika itu adalah pemimpin negara. Kalau di kita presiden, kalau kerajaan dia seorang raja, seorang kaisar, seorang syah. Artinya posisinya sebagai kepala negara. Maka kegiatan yang bersifat memerangi orang-orang sejak masa Nabi dulu dilanjutkan oleh para sahabat setelahnya, itu dilakukan melalui negara, bukan satu kelompok tertentu. Jadi Nabi sebagai kepala negara memerintahkan, setelah berdiskusi, bermusyawarah dengan para sahabat, maka dikeluarkanlah pengumuman kita akan berperang begini. Di masa Abu Bakar juga, bukan sahabat ada sekelompok sahabat yang memerangi surang, enggak, tapi dari Abu Bakar sebagai khalifah. Di masa Umar juga begitu, setelah keluar perintah dari Umar baru berperang. Begitu pula khalifah-khalifah setelahnya. Jadi itu semua dari pemimpin, dari kepala negara, bukan sekelompok orang yang tiba-tiba menyatakan diri berjihad surang gitu. Harus lewat kepala negara, karena itu semua adalah wewenang daripada kepala negara, bukan wewenang warga sipil. Pokoknya kau harus dipajari mana Bapak Ibu, bahwasanya perintah itu datang dari negara, dan tentunya negara di sini adalah negara yang berlandaskan syariat Islam, atau disebut juga sebagai negara Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ingatlah ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, dan perangilah orang-orang itu di jalan Allah, ya, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi yang diperangi itu orang-orang yang memerangi kita. Nah, ini kaidah utamanya Bapak Ibu. Jadi tidak sembarang-sembarang saja dong mau memerangi orang, nanti maka ada aturan-aturannya. Nah, sejarawan mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, Ibu ya. Memang banyak wilayah-wilayah Islam yang dikuasai dengan berperang. Misal Timur Tengah Bapak Ibu, dulu dikuasai Romawi, namun sekarang sudah jatuh ke tangan Islam setelah terjadinya perang Yarmuk. Wilayah Persia, Iran, Afghanistan, itu semua juga dikuasai setelah terjadinya perang Al-Qadisiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Tapi ingatlah, Islam itu ketika ingin ya membebaskan suatu negeri tertentu, tidak langsung parang mode itu saja Bapak Ibu. Ditawarkan dulu dua. Yang pertama, ditawarkan dulu masuk Islam. Jadi ditemui rajanya di situ, ditawarkan masuk Islam, kamu dan rakyatmu, maka kalian semua aman, selamat dunia akhirat. Tidak namuah misalnya. Oke, tawaran kedua, membayar jizyah. Jadi wilayah itu, negara tersebut itu harus membayar jizyah kepada negara Islam yang mengajukan hal ini. Maka apabila mereka membayar, selamatlah darah mereka dan harta mereka. Nah, jadi jizyah itu bahasa kitanya upeti Bapak Ibu, membayar pajak. Nah, ada beko hitungan-hitungannya. Ndak namuah juga orang tuh, barulah menyatakan perang. Nah, kalau ndak mau juga perang gitu lah. Nah, itu solusi yang ketiga Bapak Ibu. Jadi baparang tuh yang ketiga. Tidak langsung saja parang bunuh-bunuh orang tengah itu, datang ke suatu tempat langsung serang, tidak. Tapi ditawari dulu dua. Jadi tidak semudah itu menghalalkan darah orang.
Tidak semudah itu membunuh orang sembarang saja. Mesti melalui proses tertentu, ada skema-skemanya dan terstruktur. Makanya kepala negara yang menginstruksikan dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Kalau orang-orang teroris itu Ibu yang meledakkan bom sembarang-sembarang tampe itu, apa kira-kira tujuannya? Jaleh tujuannya itu. Aduh. Tapi kalau negara yang menginstruksikan itu dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Ada tujuannya yang kalian biar. Jadi tidak sembarang bom-bom saja. Nah, maka inilah hadis yang memang sering disalahartikan oleh sebagian kaum muslimin sehingga lahirlah pergerakan-pergerakan yang bernuansa teroris. Nah, dan semua ini tentu tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Nah, kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mereka kerjakan sholat, mereka bayar zakat. Fa'idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka kerjakan yang tiga itu, mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka zakat, maka selamatlah mereka dariku. Maksudnya terlindungilah harta dan nyawa mereka. Nah Bapak Ibu, maka inilah kemuliaan Islam. Dengan seseorang menjadi Islam, maka selamatlah dia dan hartanya. Nah, makanya banyak orang-orang yang mengatakan, ya, termasuk hukum Islam, itu yang sering disorot Pak Ibu. Islam kok kejam banana. Berzina dicambuk 100 kali cambukan. Kalau berzina ketika sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Mencuri dipotong tangan. Membunuh orang dibunuh pula balasannya. Bapak Ibu yang mulia, sebenarnya hukum Islam itu justru menunjukkan bagaimana Islam memuliakan manusia dan hartanya. Ibu ya, Amba ulangi. Menunjukkan bagaimana Islam memuliakan manusia dan hartanya. Betapa berharganya nyawa seorang manusia. Yang kalau seorang manusia dibunuh, balasannya nyawa juga. Kalau seseorang dicuri hartanya, maka dipotong tangannya. Nah, memang ada ukuran tertentu Pak Ibu. Yang dipotong tangan tuh ada ukuran tertentunya gitu. Tidak langsung potong saja gitu kan. Tapi ada ukuran tertentunya dan ini berlaku di negara Islam. Nah, maka Islam itu memuliakan manusia dan harta mereka. Jadi Pak Ibu, kalau dikatakan Islam itu kejam, bagi orang yang membunuh orang lain dan mengambil harta orang lain. Makanya jangan jadi pembunuh, jangan jadi maliang. Kan kejamnya bagi orang yang mambiak Pak Ibu. Bako kita katakan pula Islam jaya, yang jaya itu orang yang membunuh orang dan mengambil harta orang lain. Nah, salah sendiri, kenapa diambil harta orang? Kalau tidak mau dipotong tangan, jangan curi, jangan mencuri, jangan membegal, jangan merampok, ya kan? Jangan membunuh. Nah, malah Islamnya dikatakan kejam. Padahal aturan Islam itu justru untuk melindungi manusia agar jangan orang sembarang bunuh orang saja. Dan jangan suka mengambil harta orang lain. Itu tujuannya, supaya orang menjauhi. Bukan untuk memotong tangan orang saja gitu. Tapi aturan Islam itu justru supaya manusia jangan melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu tujuannya Bapak. Nah, jadi jangan gagal paham gitu. Nah, dan inilah aturan yang paling efektif. Sebab ini adalah aturannya Allah. Kalau sudah Allah membuat aturan Bapak Ibu, pasti itu yang paling pas, paling cocok. Nah, sementara kan kalau negara kita menganut demokrasi Bapak Ibu, orang yang membunuh atau orang yang mencuri masuk penjara. Di penjara Bapak Ibu, sianan magiah makan negara Bapak Ibu. Nah, sementara orang yang melakukan kok wallahu alam apakah ada dia diminta denda atau diambil hartanya, tapi yang magiah makan selama di penjara negara.
Negara lo yang rugi, inyo yang babuai jahe, negara yang rugi untuk magiah makan inyo. Nah, itu pula lah sistemnya kalau di negara yang menganut seperti itu. Nah, tapi kalau aturan Islam, bunuh, maka bunuh. Gitu. Kalau diambil harta orang dalam jumlah tertentu, nggak dipotong tangannya. Jadi capek selesai perkara kok dan ada efek jerah. Kapok orang baik. Nah kan namu orang babuai takah itu balik. Jangankan dirinya, orang yang mencari eksekusinya saja itu langsung kapok. Jangan sampai yang buat takah itu saja. Nah, inilah hikmah daripada hukum Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, illa bihaqqih. Nabi lanjutkan, terjagalah harta mereka, darah mereka dariku, illa bihaqqih, kecuali dengan hak Islam. Pernah terjadi di masa Abu Bakar, ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ada yang murtad, ada yang tidak murtad, tapi tidak namuah bayar zakat. Kece Abu Bakar, kalau kalian tidak mau bayar zakat, aku akan perangi kalian. Datang Umar, ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang itu memang tidak bayar zakat, wahai Abu Bakar, tetapi mereka seorang muslim, tidak boleh kita bunuh. Kece Umar. Kece Abu Bakar, illa bihaqqil Islam ya Umar, kecuali dengan hak Islam ya Umar. Artinya apa? Terjaga darah dan harta mereka selagi mereka memenuhi hak-hak Islam. Zakatnya nyo bayar, kewajiban sholat nyo laksanakan, tidak nyo ingkari, kehormatan Islam nyo jago. Tapi seandainya zakat mereka tidak mereka keluarkan, berarti mereka sedang tidak memenuhi hak Islam, maka halal darah mereka. Makanya Abu Bakar memerangi mereka. Nah, artinya apa? Seorang muslim itu memang apabila sudah mengaku sebagai Islam, wajib melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, ya, dan tidak mengingkarinya. Apabila mereka lakukan itu, maka pemerintahlah yang berwenang untuk menyikapi bagaimana sikap terhadap mereka. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Islam tidak memudahkan saja menghalalkan darah orang, itu intinya. Jadi semuanya itu sesuai dengan aturan dan struktur yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Tidak enteng-enteng saja. Maka perbuatan yang sembarangan membunuh orang, ya kan? Padahal mereka tidak menyerang Islam. Yang diperintahkan untuk diserang itu adalah orang-orang yang membahayakan Islam. Nah, kok yang dibom itu orang yang sedang elok-elok saja. Orang yang datang ke Indonesia untuk tur barangkali bertamasya, turis-turis gitu kan. Kan orang itu tidak membahayakan umat Islam, Pak Ibu. Sementara itu pula yang dibunuh. Dan yang jaleh-jaleh memerangi Islam dibiarkan saja. Nah, termasuk gerakan-gerakan seperti ISIS dan lain-lain. Yang dibunuh aja siapa, Pak Ibu? Orang-orang Islam yang tidak membahayakan, justru itu yang dibunuh. Yang membahayakan Islam ini dia saja. Maka ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Terakhir Bapak Ibu, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan amal mereka, kata Nabi, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tentu yang kita tahu saja, yang kita sikapi. Abu Bakar menyikapi orang-orang bayar zakat. Begitu juga pemimpin-pemimpin setelah mereka. Sisanya itu diserahkan kepada Allah. Niat kurang tuh, apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Ataukah memang nyok-nyok sholat, tapi kiranya tidak sholatnya doa, itu diserahkan kepada Allah lagi Pak Ibu. Itu di luar pengetahuan kita lagi, di luar jangkauan kita. Tapi kok kita tahu, maka kita sikapi. Tapi kalau tidak tahu, maka kita berserah kepada Allah, sebab Allah lah yang paling mengetahui. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan jaleh dan ada manfaatnya. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.